Selamat jumpa teman-teman sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. 10 Minute Talks Maintenance edisi ke-13 ini, kita akan membahas RCM System Analysis, proses yang bagian keempat, yaitu untuk membahas mengenai RCM System Analysis proses, step ke-8 dan ke-9. Step ke-8, task packaging and implementation ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan manfaat analisis RCM. Biasanya, langkah ini sangat sulit dicapai dengan sukses. Makanya, sebagian besar kegagalan RCM terjadi selama langkah ini dan hasil analisis disisihkan atau tidak digunakan sama sekali. Makanya, agar implementasi RCM dapat berjalan lancar dan sukses, beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya, pertama, tentukan anggota tim yang multidisiplin atau interdep dari semua area kritis agar implementasi dapat berjalan lancar dan sukses. Kedua, buat prosedur task yang mengkomunikasikan hasil analisis ke instruksi kerja yang dapat ditindaklanjuti kepada tim pemeliharaan dan operasi, termasuk teknisi PM atau preventive maintenance. 3. Jika pekerjaan itu multidisiplin, mungkin diperlukan penulisan instruksi kerja terpisah untuk setiap kelompok kerja. 4. Koordinasi antar kelompok kerja harus menjadi bagian dari setiap instruksi kerja, termasuk dalamnya kru multi-skills yang menangani pekerjaan multidisiplin. 6. Simpan instruksi kerja ini di CMMS atau Computerized Maintenance Management System dan akan dikeluarkan sesuai jadwal yang ditetapkan atau berdasarkan data PM. Untuk jelasnya, perhatikan gambar di samping ini yang menunjukkan daftar item yang dapat menjadi bagian dari instruksi kerja PM yang baik. Perhatikan gambar di depan kita ini adalah contoh dari work instruction PM yang memuat 18 poin. Yaitu pertama adalah work instruction title, yang kedua adalah task instruction number, ketiga task interval, yang keempat adalah priority, yaitu low atau medium atau high, didasarkan pada skema prioritas yang sudah kita punya. Kelima adalah estimate hours with skill, yaitu estimasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan PM, terbagi dalam beberapa skill, yaitu mechanical, electrical, atau skill-skill yang lainnya. Keenam adalah actual hours, yaitu laporan dari pemakaian tenaga kerja dalam pelaksanaan PM. Yang tujuh adalah component name dan ID, yaitu nama dan tag number dari equipment yang akan kita lakukan PM. 8 adalah kontak person, yaitu planner, system engineer, dan sebagainya. 9 adalah special safety instruction, yaitu lockout, takeout, detail, dan clearance permit. 10 special tools requirement, yaitu tools-tools spesial yang dibutuhkan untuk melakukan PM. Yang ke-11 adalah material handling support requirement. 12 task objective. 13 task detail. Task detail ini maksudnya adalah step-step dari kegiatan untuk pelaksanaan PM. Yang ke-14 adalah spare part required
yaitu spare part yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PM. Yang ke-15 adalah Ashbourne Condition List, yaitu temuan-temuan pada saat PM. 16 adalah work from home, pekerjaan. 17 adalah post maintenance test atau measurement data. Dan 18 ada observation. Melengkapi penjelasan sebelumnya, kita bahas mengenai the key step implementation, yaitu yang pertama adalah audit decision worksheet, yaitu mulai dari step 4, 5, 6, 7, di mana semua rekomendasi disetujui formal oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aset peralatan. Key step yang kedua adalah upgrade routine task description, write detail task instruction. Jadi, kita akan menuliskan setiap deskripsi kegiatan rutin, singkat dan jelas dalam bentuk instruksi kerja. Yang ketiga, identify one-off change to capability or to operating procedure, yaitu mengidentifikasi adanya perubahan baik terhadap peralatan maupun pada prosedur operasi atau operating procedure. Key step yang keempat adalah incorporate routine task description into work package, yaitu membuat atau menggabungkan deskripsi kegiatan rutin dalam paket-paket pekerjaan. Dan yang kelima adalah implement system which ensure that the work is done. Mengimplementasikan sistem untuk memastikan pekerjaan pemeliharaan PM sudah dilakukan atau untuk pelaksanaan berikutnya. Setelah kita bahas mengenai step ke-8, yaitu untuk membuat paket-paket pekerjaan dalam bentuk instruksi kerja dan implementasinya, kita masuk ke dalam step ke-9, yaitu making the program a living one atau continuous improvement. Jadi memastikan bahwa analisis RCM atau pekerjaan RCM ini bukan pekerjaan yang hanya satu kali, namun pekerjaan yang berkelanjutan. Atau di sini disilakan bahwa eksekusi RCM bukanlah one time event, ini adalah suatu perjalanan atau journey. Program pemeliharaan berbasis RCM perlu ditinjau dan diperbaharui secara berkelanjutan. Artinya, pekerjaan PM mulai dari instruksi kerja hingga pelaksanaan dan pengukuran akan ditinjau rutin sehingga pekerjaan RCM itu applicable dan efektif. Program RCM berkelanjutan terdiri dari validasi program yang ada, yaitu program yang sudah kita buat, lalu kaitkan dengan review riwayat kegagalan saat ini dan mengevaluasi maintenance task-nya applicable dan efektif. Membuat penyesuaian dalam program maintenance jika diperlukan. Apabila ada perbaikan-perbaikan dalam work instruction, maka kita lakukan penyesuaian sesuai dengan kenyataan di lapangan dan di operation. Living program RCM menjamin perbaikan terus-menerus dan cost-efektif operasi maintenance dalam organisasi. Jadi, living program RCM ini yaitu memperbaiki terus-menerus pekerjaan PM, memastikan adanya cost-efektif operasi dan maintenance di dalam organisasi.
Jadi, RCM harus menjamin bahwa ada perbaikan dalam bentuk cost effective, operation maupun maintenance. Terakhir adalah tetapkan beberapa metrik yang efektif untuk mengetahui di mana posisi program. Inilah pentingnya kita menentukan poin-poin mana yang akan kita ukur dan hasil pengukurannya dianalisis melihat untuk mengetahui kondisi dari peralatan kita atau kesehatan dari peralatan kita. Seluruh program ini akan lebih baik bila dibuat dalam satu sistem yang memastikan pekerjaan PM dilaksanakan dan diperbaharui secara terus-menerus atau continuous improvement. Demikian telah kita bahas mengenai RCM System Analysis Process, step terakhir yaitu step ke-8 dan ke-9, mengenai pembuatan instruksi kerja dan implementasinya, termasuk memastikan bahwa RCM adalah pekerjaan berkelanjutan sehingga hasil dari pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan adalah cost efektif dan efisien. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi apabila 10 Minute Talks Maintenance yang edisi berikutnya telah terbit. Terima kasih, sampai jumpa.